Hey bestie, banyak dari kita mungkin mikir, gue kan masih muda, badan gue masih kuat, sehat-sehat aja lah. Tapi bro, hidup sehat itu bukan cuma soal lo sehat sekarang, tapi soal jangka panjangnya. Gimana lo bisa tetap fit, produktif, dan gak gampang sakit pas lo udah makin tua nanti. Hari ini, Uncle Maslow bakal kasih tahu lo gimana caranya buat mulai hidup sehat dan rutin olahraga, khususnya di gym, biar lo bisa dapetin badan yang fit, sehat, dan yang pastinya bikin lo lebih percaya diri. I know, kadang buat sebagian orang mulai olahraga itu terasa berat, tapi trust me, once you get into the habit, kamu bakal ngerasa jauh lebih baik. Apalagi kalau kamu didukung dengan fasilitas yang lengkap, seperti di Fitness Center Luminor Hotel Purwokerto. Oke Besti, untuk episode pertama ini kita akan memulai sedikit dengan beberapa banyak pertanyaan yang ada di kepala Besti mungkin seputar gym. Mulai dari mana, apa yang harus dilakukan, gym dulu atau diet dulu, gym dulu atau atur makan dulu, atau atur makan dulu baru gym. Nanti kita bahas satu-satu pelan-pelan biar agak mudah dicerna. Kita juga akan kenalkan beberapa alat ringan yang mungkin bisa dilakukan di rumah. Ikuti keseruannya, let's go. Halo Besti, kenalin gue Widya dan di sini gue bakal ajak Besti-Besti untuk kupas tuntas apa sih permasalahan-permasalahan yang buat kalian-kalian nih Besti-Besti yang kepengen hidup sehat. Terus yang katanya hidup sehat tuh pasti kan tetap harus olahraga ya. Nah, kita akan bahas olahraganya khususnya gym, ya kan? Tadi udah kenalan kan sama Coach Pepeng atau biasa yang disebut sama Uncle Muscle. Tapi kita di sini bukan mau bahas muscle-nya ya atau ototnya. Biar dia aja yang bahas otot dia sendiri, ya kan? Kita di sini mau bahas seperti apa sih kira-kira buat besti-besti nih buat mulai dulu untuk dari gaya hidup sehat, terus buat mulai gym seperti apa gitu. Karena jujur gue sendiri ya kalau misalnya gue mau mulai gym itu banyak banget yang gue takutin gitu. Pertama gue mikir dulu nih tempatnya rame nggak. Terus yang kedua karena gue pemula kan, gue newbie nih ya, gue nggak ngerti alat-alat apa yang harus gue pakai. Nah yang ketiga ketika gue nggak pakai apa ya istilahnya mentor atau apa ya yang pelatih pribadi gitu loh. Nah itu gue nggak ngerti kan harus pakai alatnya seperti apa. Jangan sampai salah ya kan, ternyata harusnya digoes, ternyata gue tarik pakai tangan kan gue nggak ngerti kan gitu. Nah makanya di sini kita bakal kupas tuntas bareng sama Coach Pepeng seperti apa sih kira-kira kita buat mulai dulu nih nge-gym, apa dulu yang harus kita kerjakan, terus gimana sih apakah harus diimbangi dengan gaya hidup sehat juga. Oke, pokoknya tungguin aja di episode pertama ini kita bakal di fitness centernya Luminor Hotel. Seperti apa keseruannya Widya bareng sama Coach Pepeng? Ikutin terus. Halo Besti. Halo Besti. Udah siap aja nih nge-gymnya. Akhirnya terrealisasi. Dapat hidayah apa nih mau olahraga? Bukan hidayah sih ya kan kayak supaya gue tuh tetap kalau pakai baju tuh tetap dress well gitu. Itu ya tujuan kan? gym. Iya kayaknya makanya kita nggak usah lama-lama deh Coach. Jadi buat besti-besti nih ya, karena gue juga pemula nih Coach. Nah gue juga pengen ngerti gimana sih awal buat mulai dulu nge-gym ya, karena dari alat-alatnya juga jujur kayak gue pribadi nggak ngerti harus pakainya kayak gimana ya kan. Kayaknya langsung aja kita nyoba ini kali ya. Yang pertama saya ganti baju dulu dong, siap-siap. Masa pakai celana jeans? Oh bentar, emang nggak bisa ya kita tuh nge-gym tetap supaya kita tetap kelihatan fashion aja gitu, biar tetap dress well aja gitu, kita pakai dress gitu mungkin gitu nggak bisa? Bisa, aman. Kalau sekarang kan banyak fashion atau pakaian gym yang emang trendy, tapi lebih untuk olahraga. Kalau ini kan bukan buat olahraga, kita coba ganti baju dulu. Oke, sebentar Coach. Tapi BTW ngaruhnya baju sama kita nge-gym apa sih Coach? Keleluasaan bergerak satu, meminimalisir cedera juga.
biar lebih maksimal aja. Berarti karena nggak mungkin kita mau nge-gym terus gue pakai baju ala-ala Iya. Putri Duyung kan nggak mungkin ya Coach ya. Susah satu. Oke. Apalagi kalau cosplay ya. Nggak lebih nggak bisa. Oke, ya udah. Coach kayaknya ganti baju dulu biar nggak lama-lama. Oke, gue bentar mau. ya. Pakai sepatu khusus olahraga atau gym, tapi tidak disarankan pakai sepatu running karena dia ada bantalan karetnya di bawah, nanti pijakannya kurang balance atau bisa bikin cedera. Lebih better pakai sepatu flat shoes kalau kalian latihan kaki atau leg. Kita cari yang alasnya rata biar nampak semua di tangan. Jadi tidak fokus dengan satu kekuatannya, tidak terlalu fokus dengan satu bagian tubuh, entah tumit atau kaki bagian depan. Oke, Coach. Tadi kan Coach Pepen bilang nih kalau pakaian itu berpengaruhnya supaya lebih nyaman. Betul. Oke. Sekarang gue tanya, kalau sepatu itu ada khusus sepatu gym nggak sih? Kalau sepatu ada khusus sepatu buat gym, ada sepatu khusus buat running. Oke. Sama-sama tipe olahraga, satu kardio, satu massa otot, membangun massa otot. Tapi yang membedakan apa? Kalau yang membedakan sebenarnya gini, kalau kita nge-gym bukan tidak disarankan ya, cuma kurang tepat kalau kita pakai sepatu running. Karena sepatu running dia kan ada bantalannya tinggi. Sedangkan kita di gym itu pakai beban atau angkat berat gitu. Jadi disarankan buat pakai sepatu yang emang diperuntukkan untuk olahraga tersebut. Satu, meminimalisir cedera, kedua pasti akan lebih nyaman gitu. Oke, tapi kalau dipikir-pikir kayak gitu kan berarti kita harus modalnya banyak dong, Coach. Emang kita nggak bisa gitu pakai sepatu yang kita punya, dalam artian tuh gini, apa kayak yang kita punya dulu sepatunya, yang penting mungkin kayak tadi nggak mungkin ya, maunya tuh nggak boleh yang kayak berhak tinggi atau nggak terlalu yang busanya terlalu tinggi atau kayak apa? Kalau kita bicara tentang waktu atau masalah budget, sebenarnya hal yang utama yang mendasari itu untuk pertama sendiri yang penting mulai dulu. Oke. Mulai dulu, entah kamu pakai sepatu apapun ya, yang penting nggak pakai high heels ya, itu masih aman. Gila dikit sih, oke. Masih batas wajar, nggak masalah. Yang penting mulai dulu, lebih better kamu mulai dulu. Nanti itu mengikuti kok, sejalan kita pasti proses berjalan, terus belajar kita tahu mana yang nyaman untuk dipakai buat nge-gym, mana yang enggak, ya gitu sih. Oke. Tapi sebenarnya berarti kalau ngomongin sepatu gym tuh nggak sekhusus sepatu lari ya? Iya. Ada beberapa alat yang emang bisa pakai sepatu running sih. Oh. Contohnya yang kayak Mbak Widya pakai ini treadmill, emang bisa pakai sepatu lari, terus yang tidak begitu berhubungan dengan kaki, kayak latihan leg nggak disarankan sih pakai sepatu running karena dia ada bantalannya. Lebih disarankan pakai sepatu flat biar pijakannya tuh lebih rata semua. Oke, jadi sebenarnya tuh menurut gue ya, Coach, ini tuh hal sepele ya, tapi ini jadi dasar banget buat kita sih, karena itu ujungnya kan nanti kalau misal kita nggak safety, buat mengurangi resiko kayak cedera gitu-gitu nggak sih? Ya betul. Lebih ke buat diri sendiri sih gitu. Terus kalau pakaian berarti kan nggak ada tertentu ya, yang penting kita nyaman aja apa yang kita pakai gitu kan. Betul. Cuma kalau yang sekarang kan emang ada beberapa gym yang membatasi kita untuk berpakaian minim. Oh gitu ya? Iya, berpakaian minim dalam arti bukan pakai baju sport, baju olahraga. Itu berbeda soalnya. Ada beberapa yang mereka cuma pakai
singlet, tapi singlet yang buat daleman itu nggak diperuntukkan. Lebih baik pakai sport bra atau singlet yang low cut buat gym itu malah lebih better. Kalau buat daleman mending enggak sih. Gitu. Oke, coach. Jadi ini alat apa nih coach yang aku pakai coach? Ini namanya treadmill. Treadmill. Oke. Nah, Ini fokusnya buat apa? Olahraga jantung atau kardio. Oh, bentar. Kalau ngomongin kardio berarti ketika gue pakai alat ini gue sama aja kayak lari atau jalan? Betul. Untuk pemula lebih better gak usah lari dulu, jalan. Jalan itu lebih bagus berarti daripada nggak jalan sama sekali. Tapi jalan sama dia gimana? Tergantung dianya nih. Iya ya. Soalnya balik lagi ke goal sih sebenarnya. Kalian ke gym tuh goalsnya mau apa nih guys? Ada yang mau kurus atau naikin berat badan dalam artian massa otot, atau emang fokus kebugaran? Kalian 3 pilih itu, tapi saya paling nggak menyarankan untuk kurus. Lah, padahal gue nyari kurusnya coach. Kalau mau kurus sih mencintai orang yang salah aja bisa kurus. Tapi gue nggak kurus-kurus juga coach. Berarti pakai plan B. Oke, plan B. Plan B-nya apa nih? Ke bank, pengajuan 500 juta, ambil yang 1 tahun. Itu pasti kurus. Oke. Ini buat apa sih dia? Buat stop darurat. Oh gitu. Oke, Besti. Nih, aku mau tanya. Setelah 183 kali kamu tanya dan kamu berinisiatif mau aku ikut nge-gym dong coach setiap hari, akhirnya hidayah masuk nih. Hidayah ya. Nah, hari ini kamu mulai gym. Aku mau tanya, sebenarnya goal semua apa sih? Apa yang bikin kamu pengen nge-gym? Ya, kurus dong pasti. Biasanya kan cewek-cewek gitu gak sih coach? Dan aku sendiri pertama yang pengen gym ya memang kurus. Aku pengen kurus. Sebenarnya gini, kurusnya itu mungkin katanya ada yang bilang kalau kurusnya nggak olahraga beda. Betul. Gitu. Tapi tetap kalau coach tanya goalsnya apa ya tetap kurus sih. Iya, sebenarnya kan ada beberapa goals atau tujuan teman-teman nge-gym nih. 1, kurus. 2, ideal. 3, besarin badan. 4, just for kebugaran. Atau kelima, terapi. Kalau gue sendiri lebih ke yang kelima nih, terapi. Terapi. Yes. Dan yang pertama, saya paling tidak setuju dengan yang kurus. Kalau mau kurus aja sih, kamu mencintai orang yang salah aja bisa kurus. Oke. Gitu. Karena tekanan batin ya. Betul. Nah, terus? Gym itu jangan berfokus dengan angka timbangan, tapi fokus sama cermin. Kamu lihat progres badanmu sendiri. Bulan lalu aku seperti ini, bulan sekarang aku udah better, lebih bagus. Mungkin berat badannya akan sama, tapi baju kamu makin longgar, celana kamu makin longgar, looknya lebih kelihatan enak. Banyak bagian tubuh yang better, entah lebih kencang atau lebih enak dilihat gitu. Jadi semeleho ya. Gitu. Terus tadi coach Pepe kan bilang yang terapi tuh. Nah, apa hubungannya sama gym coach? Kalau saya sendiri lebih bertujuan terapi. Gym is terapi buat gua. Buat ngelepas stres, beban, capek, masalah di kerjaan, keluarga. Kalau keluarga sih mungkin nggak ada capeknya buat keluarga. Mungkin lebih pressing dari kerjaan atau masalah-masalah eksternal. Karena ada statement laki-laki nggak bercerita. Coba kamu terapi di gym. Manfaatnya banyak, selain badan lebih segar, pikiran lebih plong. Enak banget kalau buatmu. Biasanya kalau dapat pressure besar, malamnya aku nge-gym. Aku lambiasin di situ. Oke. Tadi coach kan bilang terapi kan coach. Itu
jadi agak nyambung sama keresahan-keresahan yang ada di saat ini ya. Contoh nih kayak Gen Z banyak banget kan yang kayak ngomongin masalah mental health. Yes. Ya kan gitu. Terus kan ada yang nyaranin nih kalau misalnya memang lu mental health-nya kurang bagus atau lu perlu untuk ngelepasin stres, anything lah. Katanya dilampiaskannya buat olahraga. Betul. Tapi ada yang bilang coach, berarti kan sama pendapat ya kayak yang tadi coach bilang ya, kayak coach bilang sendiri untuk terapi. Tapi kan ada yang bilang kalau nggak semua orang yang depresi ataupun orang yang butuh seperti itu dengan olahraga. Nah nyarinya tuh gimana coach gitu loh? Harus mulai dulu. Kayak yang aku bilang di awal. Kamu coba mulai dulu. Entah efeknya nanti secara instan atau enggaknya, yang penting kamu udah coba dulu. Itu pilihan paling better ketika kamu ada broken atau masalah apapun, kamu coba lampiasin ke hal yang positif dulu. Olahraga nggak ada negatifnya kok, itu investasi paling bagus juga. Cobain dulu lah. Daripada kamu lari ke hal-hal yang tidak sesuai, mending kamu coba di gym dulu. Olahraga apapun, nggak hanya gym, olahraga apapun, yang penting positif gitu. Oke coach, ini gue harus jalan berapa lama lagi coach? Kalau makan, gue tambah nih. Makan mie satu sekitar 380 kalori ya 1 jam lah. Hah? Sebentar coach, gue makan 1 Indomie, gue butuh mereknya olahraga 1 jam. Butuh treadmill 1 jam. Merek orang apa? Nggak apa-apa, mah. Nggak apa-apa. Ya sekitar 1 jam. Gue butuh 1 jam. Buat bakar segitu. Berapa ratus kalori yang gue bakar? Hampir 380 kalori. Coach mohon maaf ya coach. Ini 12 kalori baru kebakar aja gue udah capek coach. Apalagi 300. Kan itu emang bertahap. Tapi lebih better kamu mulai gini daripada tidak sama sekali. Sekarang kan banyak. Gini Besti. Temen gue aja banyak yang bilang, banyak yang tanya, mending atur makan dulu atau olahraga dulu, atau atur makan dulu. Nah itu tuh menarik tuh. Balik lagi, lebih baik lu mulai dulu satu. Lebih better olahraga walaupun makannya masih kotor daripada lu makan kotor tapi nggak olahraga sama sekali. Mau sampai kapan mau numpuk terus? Oke. Jangan jadiin olahraga itu sebagai punishment atas apa yang kita makan. Oh oke. Berarti mindsetnya itu nggak boleh kayak gue habis makan sate terus berarti gue harus treadmill 1 jam nih gitu. Iya. Tapi jadiin olahraga itu sebagai kebutuhan. Oke, berarti mindsetnya dirubah. Betul. Indonesia itu kecerdasan akan kebersihan itu udah bagus banget. Tapi kecerdasan akan kesehatan masih kurang. Oke. Coach ini habis ini apa lagi nih coach? Gue udah capek nih coach. Mungkin habis ini kita perkenalan alat sedikit buat pemula, sama beberapa gerakan yang bisa dilakuin di rumah, sama yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Oke coach, aku minta tolong banget dikasih tahu nih apa aja kira-kira, karena kan gue pengen banget mulai nih coach ya kan. Minimal kayak tadi yang coach Pepeng bilang lah, setidaknya bisa menjadi obat sakit hati ya kan. Oke coach, gimana, aku tuh pengen banget ya ngecilin ini lemak-lemak yang terlalu lemah gemulai gitu loh. Jadi ini alatnya nih bener nggak kan buat tangan nih? Itu buat chest dong. Itu buat dada. Kalau mau tangan, turun. Aku ajarin. Oke. Jadi ini bukan nih? Bukan. Itu di episode selanjutnya ya. Oke. Berarti bakal ada episode selanjutnya guys. Oke. Nih, yang pertama kita pakai ini untuk bicep dulu nih. Pertama otot bicep. Otot bicep sini. Ya, depan. Oke. Pertama ambil dulu. Tuh. Badannya tegak dulu nih, tegak. Dadanya busung, kunci. Sikunya kunci di dalam. Dada busung gimana? Gini. Angkat dari bawah sampai rata-rata air. Boleh sampai maksimal juga boleh. Oke. Turun pelan. Namanya negatif. Positif, negatif. Oke.
Positif, negatif. Negatifnya agak pelan, positifnya cepat. Positif cepat Bapak, negatifnya pelan. Tahan, jangan langsung dilepas. Oh. Tapi tetap ditahan. Oke. Manfaat lebih kenapa aku lebih saranin gym buat orang yang mau badan ideal atau badan bagus, naikin massa otot. Gym itu lebih efektif karena dia 24 jam bakar kalori. Oh. Perbedaannya gitu. Kalau kardio, lari, senam, zumba itu sama bakar kalori, bakar lemak, tapi saat kita melakukan kegiatan tersebut. Oke, bentar coach, aku masih belum paham. Berarti kalau gym ini dia itu di dalam tubuh kita itu membakarnya 24 jam pun. Betul. Berarti pas kita tidur pun masih bakar kalori. Otot tetap bekerja bakar lemak. Oh gitu. Tuh, makanya lebih efektif. Oke, I try it, coach. Oke, kita turunin dulu nih bebannya. Oke, emang berat ya coach? Cobain dulu. Iya. Bismillah gitu deh. Oke, gini. Siap. Sikunya dikunci di samping, jangan sampai ada gerak atau momentum dari. Berarti nggak boleh gini? Iya. Ambilnya dari bawah. Oh gini. Ya, sampai ke atas. Mulai. 1. Iya, berat. Nggak ada beban padahal. Oke. Ulangi. Oke, dari sini ya? Ya. Berarti ini pokoknya ini nggak boleh buka-buka kayak gini. Nah. Oke. Fokus, benar-benar fokus. Oke, mulai. Positif. Nah. Cukup. Oke. Negatif. Pelan. Oke. Terus lagi. Terus aku jelasin nih. Ada yang namanya muscle mind connection. Apa tuh? Muscle mind connection itu otak kirim perintah ke otot tersebut biar otot itu bekerja. Oh bisa. Nggak cuma kita asal ngangkat aja. Oh oke. Tapi benar-benar, aku mau ngelatih otot bicep. Berarti kirim perintah dari otak ke otot tersebut. Oke. Bicep. Dirasakan dulu. Itu agak susah carinya tapi manfaatnya bagus banget. Negatifnya pelan. Turun. Nah. Oke, gimana caranya? Ini gue belum dapat coach, otak gue belum ngirim ke. Itu pelan-pelan. Itu seiring berjalannya waktu nanti kita dapat sendiri. Nah, ini nanti buat ngencengin di lingkar lengan kamu. Oh, tapi jadi kecil juga? Pastinya dong, karena lemaknya hilang, massa ototnya naik. Looknya lebih enak dilihat, terus dia lebih padat juga. Oke. Aduh, coach ini harus berapa kali coach? 4 set, 1 setnya 12 kali. 4 set, 1 setnya 12 kali? Iya. Berarti 12 kali 4 dong coach? Iya, betul. Tapi kalau untuk pemula sebenarnya ini kan perkenalan, pelan-pelan dulu aja. Oke. Jangan terlalu keras, tapi harus dipaksakan. Oke, berarti memang, nah itu coach yang sering terjadi ya coach. Kayak gue nih buat bestie ya kan, gue sendiri terus teman-teman gue dia banyak banget yang pada gini coach, udah mulai semangat banget tapi akhirnya badan kan banyak yang sakit-sakit gitu. Nah akhirnya mereka stop. Itu sebenarnya namanya DOMS atau peradangan otot di awal. Itu sebenarnya wajar. Itu harusnya dilatih lagi. Jangan langsung kamu nyerah. Kesalahan pertama biasanya dia angkat beban terlalu berat. Biasanya ego nih. Dia pemula biasanya dia belum merasakan apa yang namanya sakit atau MMC tadi. Jadi dia asal angkat. Aku contohin. Asal angkat. Gerakannya salah nih. Dia belum terasa, tapi setelah sampai rumah dia baru terasa sakit. Akhirnya itu yang bikin kapok, dia nggak mau gym. Makanya kalau aku saranin, kamu mulai sesuai kekuatanmu aja. Jangan dipaksa. Betul, jangan pakai ego. Misal udah kuat, harusnya 2,5, kamu pakai 10 kilo, kuat pasti. Tapi untuk di awal, tapi nanti sakitnya luar biasa. Afternya berarti. Betul, ya. Jadi better lu pelan-pelan lah, dikit-dikit. Nggak usah mentargetkan terlalu banyak. Oke. Kalau ini kayak gimana? Kayak gini? Itu sama, bicep. Kiri 2 kali, kanan 2 kali. Aku saranin kamu jangan pakai itu. Pegel. Itu terlalu berat. Angkat tangan. Gitu. Oke, coach. Terus ini satu alat ini coach bisa apa aja nih coach?
Ini satu Buat alat apa nih? banyak banget sih ini emang. Ada bisa buat otot dada, terus punggung atau back, forearm juga bisa, bicep bisa, tricep bisa. Bentar coach, berarti ini masuknya tuh udah alat modern ya coach? Betul, alat modern. Oke, jadi satu, tapi multifungsi gitu? Iya, betul sekali. Oke, jelasin coach, ini bestie kan pasti supaya nggak kayak gue juga nih coach, kita tuh tiap mau ke gym, pertama tuh pasti malu, rame nggak ya gitu. Terus karena kan kita baru mulai kan. Gini, mindset pemula biasanya dia lah di sana rame nggak, aku malu, badanku masih kayak gini. Tapi kalau nggak mulai mau sampai kapan? Satu, kedua, Iya sih. mereka yang ada di gym nggak bakal meduliin lu, nggak meduliin badan lu. Lu mulai aja, mereka pasti respect, pasti mereka mau bantu. Nggak mungkin mereka ngolok-ngolok atau bully. Karena mereka punya fokus masing-masing, punya goals masing-masing. Nggak ada kesempatan buat perhatiin badan lu. So, datang ke gym, mulai dulu aja. Nggak usah berpikiran yang terlalu jauh. Oke coach. Sekarang dari tadi coach kan udah nyuruh aku nih, udah minta aku buat praktek-praktek. Sekarang coach yang praktek. Aku contohin satu gerakan buat chest atau dada. Oke, ini buat dada coach. Buat dada. Negatifnya pelan, positifnya agak cepat. Sampai depan pump atau fokus di otot dada. Kerasin. Nah. Ada juga sama, bisa ambil aja sini. Fungsinya sama? Sama. Oke. Yang kedua dia bisa buat alat back atau punggung. Punggung bagus nih buat kita yang perutnya agak gede. Nah itu cocok gue coach. Gue coach. Oh iya, banyak yang tanya olahraga apa? Bagus. Oke, gimana Gus? Coach, sebentar. Mohon maaf Besti, kayaknya coach itu mulai tidak fokus ya kan. Banyak yang tanya sit up itu buat ngecilin perut atau alat mana sih yang buat ngecilin perut? Nggak ada. Oh nggak ada coach? Kalau mau ngecilin perut kuncinya satu, atur pola makan, defisit kalori, itu pasti kecil. Oh itu fungsinya cuma itu doang? Kalau mau latihan perut itu nanti, kalau udah kecil baru itu buat tajemin otot perut. Oh bentar coach, berarti nggak ada. Kadang ada pemula nih, dia aku pingin ngecilin perut, tapi dia makannya masih ngawur terus. Sampai gym dia langsung sit up, itu malah bikin lebih gede karena lemaknya kedorong sama otot di dalam gitu. Nah ini Besti ya, gini coach, ini akhirnya kejawab coach. Jadi banyak juga isu-isunya tuh begini, katanya kalau misalnya kita selesai nge-gym atau kita berhenti nge-gym, itu kita jadi balik tambah gemuk malah. Nah mungkin kejadiannya kayak gitu ya coach, karena dia nggak defisit kalori. Iya, jadi coach kayaknya lebih bagus. Iya, nggak usah deh ya, nggak usah ya. Iya, nggak usah, mending nggak usah deh ya. Nggak usah coach. Oke, gimana coach? Sebenarnya karena perubahan kegiatan aja atau aktivitas yang tadinya kamu makan 2000 kalori dengan olahraga kan dibakar. Setelah itu nggak olahraga tapi makannya tetap sama 2000 kalori, intake kalorinya tetap sama. Karena nggak dibakar jadi dia numpuk terus. Waktu kamu masih gym 2000 kalori itu masih dibakar. Jadi itu nggak berpengaruh, malah lebih bagus karena ada otot yang berkembang, looknya lebih bagus daripada 2000 kalori nggak dibakar. Karena itu kamu berhenti nge-gym atau olahraga, akhirnya 2000 kalori itu jadi kalori surplus atau berlebih kalori yang jadi lemak gitu. Kalau kamu nggak olahraga ya kurangilah intake kalorinya. Tapi nggak disaranin sih. Banyak juga yang salah, aku diet udah nggak makan nih. Sekarang diet itu bukan nggak makan. Diet atau defisit kalori itu
kita tetap makan, tapi kita pilih nutrisi yang terbaik buat tubuh kita. Atur pola makan, bukan tidak makan, tapi atur pola makan. Nah itu dia coach yang sering kejadian kan. Kadang kan ada tuh yang kayak sekarang lagi tren-trennya zaman sekarang kan. Mereka tuh mulai habitnya itu gaya hidup sehat ya kan, healthy life lah ya. Terus habis itu mulai tuh no sugar ya kan, no tepung, bla 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 ya kan. Ada bahkan yang nggak makan sama sekali, kayak satu hari cuma 1 kali. Nah itu sebenarnya kayak Coach Pepeng sendiri kan, gimana sih Coach? Itu tuh sebenarnya disarankan atau tidak sih? Mungkin ada beberapa pola defisit yang mereka pelajari sendiri-sendiri sih. Kita juga nggak bisa menyalahkan atau judge kamu salah aku benar gitu. Cuma kamu bisa pilih yang lebih baik, betternya itu yang mana. Tentunya dengan belajar dulu. Kalau aku emang pakainya defisit kalori dengan menghitung intake kalori dan kalori yang masuk sama yang keluar. Tetap itu aku yang pegangnya itu. Buat bestie semua, kalau kalian mau tahu, dulu aku itu mantan obesitas. Munculin nih fotonya. Nanti aku kasih fotonya. Dulu 98 kilo. Awal gym 2023 di bulan Agustus 98 kilo. Sekarang 98? Ya, mungkin bisa sampai 100 saat itu, cuma nggak ketimbang nih. Itu udah kebetulan warisanku itu diabetes. Sama sih Coach. Makanya aku paling takut diabetes. Dulu almarhum bapak meninggal karena diabetes atau gula. Karena pola makan yang kurang teratur. Setelah itu baru dapat hidayah nih. Lihat badan makin kaya sate, dapat hidayah, kita mulai gym. Agustus 2023 sampai sekarang. Nah. Harus nyentak tanah. Iya enggak. Lantai. Kenain tapi bukan badan kita yang turun, karena pantatnya yang turun. Nah, ini bagus. Sampai. Nanti fungsinya apa? Ketika kamu ambil tabung gas, galon. Oh gitu. Bisa. Berarti di rumah bisa juga dong pakai tabung gas. Kesalahannya gini. Kalau pemula, ambilnya gini. Itu rawan banget cedera buat lower. Padahal ambilnya harusnya gini. Itu bagus. Gini. Betul. Jadi efeknya nanti di kehidupan sehari-hari kita ambil barang nggak bungkuk, lowernya nggak cedera. Gini. Jadi kalau mau ambil sesuatu pasang kuda-kuda, angkat. Nice. Sampai Coach. Ampun dah ini. Itu kenapa bisa cepet banget ya Coach? Tapi bisa nggak pakai beban nggak? Bisa. Kalau nggak pakai beban gini. Ya, nice. Kurang turun. Ke depan boleh tangannya. Capek. Dia nggak ke belakang? Ke belakang lah, tetep lah. Coba. Capek. Oke bestie, capek banget tau, sumpah. Tapi jangan kapok, ini emang gitu. Tapi lama-lama tuh gini, candu gak sih Coach? Pasti candu. Kayaknya kalau boleh nge-gym tiap hari, aku nge-gym tiap hari sih. Tapi emang nggak boleh? Disarankan harus ada rest. Jadi kalau ada yang ngomong sibuk nggak ada waktu, efektif gym itu sebenarnya cuma 40 menit. Yang efektif? Itu udah dengan gerakan yang bagus, variasi yang bagus, udah cukup. Banyak kok sekarang budak korporat yang dia ambil di waktu jam istirahat buat nge-gym. Gitu. Berarti itu tadi jawaban gue ketika bagi waktu. Betul. So, dalam seminggu efektif gym kita bisa ambil 3-4 hari udah cukup. 2-3 hari buat recovery atau rest. Atau berkegiatan lain.
gitu. Mantap. Oke Besti, sekian episode kali ini masih bersama Uncle Marcel. Next untuk episode berikutnya kalian komen deh, DM juga boleh, gym mana yang mau kita datengin atau gym kalian yang mau kita datengin. Terus pantengin channel kita, jangan lupa like, subscribe, and share. Bye.